Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi. Saat ini saya akan coba mendemonstrasikan materi VLOOKUP pada Microsoft Excel. Kita lihat, kita coba Excel, materi VLOOKUP. Ya, ini materi kita saat ini. Sebelum memulai, kita akan coba membuat data terlebih dahulu. Misalkan kita akan membuat VLOOKUP daftar pegawai PT ABCD, maka kita ketik sini daftar pegawai, daftar gaji pegawai PT ABCD. Kita coba membuat data sederhana. Di sini tabelnya berisi nomor, kemudian kita tab golongan, kita tab lagi nama pegawai, kita tab lagi gaji pokok, kita tab lagi tunjangan. Nah, ini kita buat data supaya bisa mendemonstrasikan VLOOKUP. Satu lagi kita isi misalkan transportasi. Nomor supaya tidak banyak, kita buat 5. Kita buat 2 nomor terlebih dahulu, kemudian kita blok, kita tarik sampai dia 5 terlihat di sisi kanan bawah. Nah, golongan kita coba isi misalkan 1C, kita bawahnya kita random aja ya, 1B, 1A, 1B, dan 1C. Nama pegawai kita coba pertama misalkan Dudung, kemudian Asep, kemudian Danu, kemudian Ginanjar. Oke, berikutnya terakhir Beni. Nah, ini ada gaji pokok. Kita buat ada bordernya, ada border supaya ketika di print itu dia menyerupai tabel lah, border. Nah, cara membuat border seperti ini supaya terlihat menjadi tabel. Kita bisa rubah juga dia tebal pinggir. Kemudian ini kalau yang atasnya aja yang tebal bisa. Nah, kita coba membuat data untuk VLOOKUP-nya. Misalkan di bawah ini tabel gaji. Kita coba buat tabel gaji terdiri dari golongan, kemudian gaji pokok, kemudian transportasi. Nah, kita buat golongan ini 1A, berikutnya 1B, berikutnya 1C. Nah, gaji pokok yang 1A 500.000, 500.000. Kemudian yang 1B 1 juta, 1 juta. Kemudian yang 1C misalkan 1.500.000. Oke, gaji pokok. Oh ya, sorry, ini ada tunjangan ya, tunjangan saja supaya bisa mengisi kolom sini. Tunjangan
yang 1A 100.000 misalkan, 1B 150.000. Oke, satu lagi yang 1C 200.000. Nah, kita perlu satu lagi yaitu transportasi. Nah, kita samakan semuanya, misalkan 100.000. Oke, kalau sudah, ini kita bisa drag ke bawah karena nilainya sama. Ini supaya ketika di print menyerupai tabel, kita bisa buat border. Ini ingin kita tebalkan, pilih yang tebal. Ini kita tebalkan pinggirnya seperti ini. Nah, misalkan kita ingin merapihkan lagi, bisa saja. Nama pegawai ini kita ingin dia ada di atas dan di bawah. Supaya tulisannya bisa ke atas ke bawah, kita bisa pilih di alignment. Kemudian ada warp text. Kita oke. Maka dia bisa seperti ini. Oke, ini posisi kita bisa di tengah. Ini dan bold. Oke. Ini juga sama. Ini kita bold. Kita perbesar sedikit. Termasuk ini kita merge center. Kita bold. Ini kita juga merge center, kita bold. Nah, sekarang kita akan praktek VLOOKUP. Kita akan mengisi gaji pokok berdasarkan tabel yang ada di bawah. Caranya tinggal kita klik di sini, kemudian kita sama dengan untuk menulis rumus, ingat diawali dengan sama dengan. Kita tulis V. Nah, ketika kita menulis satu huruf atau beberapa huruf, suka muncul alat bantu. Di sini kita sudah muncul VLOOKUP. Kita bisa klik 2 kali. Nah, apa saja yang diisi di VLOOKUP? Di antaranya adalah lookup value, table array, call index, dan range lookup. Nah, lookup value nanti kita isi ini berdasarkan golongan. Maka lookup value-nya golongan. Nah, kita akan coba mengisi table array. Di komputer saya pemisah rumus menggunakan titik 2. Nanti di komputer Anda coba lihat atau apakah menggunakan titik 2 atau koma. Ya, titik 2 table array. Tabel yang dipakai yang di bawah. Kemudian kita pindah ke rumus kolom indeks titik 2. Kolom yang digunakan atau kolom yang menjadi acuan, kolom keberapa? 1, 2, pilih 2, titik koma lagi. Kemudian kita pilih false. Ini supaya tidak ada nilai yang sama, false saja. Nah, kita kurung tutup, enter. Nah, muncul. Kita lihat untuk golongan 1C dia 1.500.000. Oke, setelah rumus VLOOKUP selesai, kita bisa tarik ke bawah. Apakah ada masalah atau tidak? Kita coba lihat. Nah, untuk yang baris kedua 1B tetap 1 juta, betul. Nah, untuk baris 3, 4, 5 ternyata ada masalah. Kita lihat masalahnya, ternyata acuannya dia bergeser, tabelnya cuma sampai 3 baris. Sedangkan di sini kita sampai 5. Jadi kabelnya dia melihat ada yang kosong, jadi rumusnya salah. Nah, supaya tabel acuannya tetap, maka harus kita absolutkan. Cara mengabsolutkan, kita ke yang pertama terlebih dahulu, kita absolutkan tabel acuannya, range-nya.
yang dari A14 sampai D16. Cara membuat absolut, Anda simpan di depan seperti ini, kemudian beri tanda $, atau lebih mudahnya Anda tinggal klik F4 di keyboard. Apabila Anda menggunakan laptop, kadang Anda perlu kombinasi Fn dan F4. Oke. Ini saya coba yang D juga. Ada $. Kemudian enter. Rumus pertama sudah betul, dia tidak otomatis berubah. Kita tarik dulu. Oke, setelah ini kita bisa lihat betul, kita cek Beni 1C gaji pokok 1.500.000. Oke, nah kita coba juga di tunjangan. Untuk memperlancar, saya coba contohkan 1. Misalkan sama dengan V lookupnya berdasarkan golongan, pindah rumusnya ke table array, table arraynya yang di bawah, koma lagi, kolom indeks yang dilihat adalah tunjangan 1, golongan 2, gaji pokok. Tunjangan adalah kolom ketiga, kita tulis 3, titik koma, kemudian kita pilih false, kurung tutup. Ingat tadi ini harus menggunakan absolute supaya nanti nilai yang di baris 4 dan 5, nomor 4 dan 5 supaya ada nilainya ya, 3, 4, 5. F4, kita F4, ini juga kita F4. Kalau udah, tinggal kita enter. Nah, sudah jadi, kita tarik. Oke, kita sudah bisa mempraktekkan VLOOKUP. Nah, ini kalau kita ingin ada separator nomornya, kita bisa di sini. Kita bisa pilih currency atau number. Kalau currency contohnya seperti ini. Tapi ada kelemahannya, RP-nya dia kadang tidak rata kiri. Saya lebih sukai dia menggunakan number, tapi menggunakan separator. Jadi kelihatan. Oke, kira-kira gini. Kita ganti digit number supaya lebih mudah terbaca. Kita use separator. Oke. Sekian penjelasan sederhana mengenai fungsi VLOOKUP pada Microsoft Excel. Sampai jumpa pada video selanjutnya. Diantaranya adalah bagaimana tentang fungsi HLOOKUP dalam Microsoft Excel. Terima kasih telah menyimak. Semoga kita semua selalu sehat dan dilindungi oleh Tuhan Yang Maha Kuasa.